ketika percintaan seorang Giselle ini oke, berarti everything is okay. Tetapi ketika percintaannya drop, maka fokusnya Giselle itu akan terpecah. Kalau aku boleh bilang ya, Giselle ini bukan tipe yang memiliki jati diri. Apakah akan ada kemungkinan untuk mereka rujuk? Kemungkinan itu ada aja. Oke, aku akan menganalisa dari tanggal lahir mereka semua. Ketemu lagi dengan aku Enda Heaveny di Kode Selebriti. Di sini aku akan mengulik secara tuntas, aku akan mengupas secara detail kode-kode kehidupan yang ada di tanggal lahir selebriti idola kalian. Nah, kali ini aku akan menganalisa Giselle dan juga Gading Martin. Nah, percintaan seorang Giselle ini sangat menarik banget ya untuk dikulik. Karena ada beberapa relationship seorang Giselle ini yang memang dipublish nih kepada media ataupun netizen-netizen. Tetapi di sisi lain, kayak hubungan antara Giselle dan Gading ini kok semakin hari semakin membaik ya. Apakah ini juga menjadi faktor kandasnya hubungan Giselle sebelumnya nih ya dengan pasangan-pasangan sebelumnya, karena mungkin pasangannya kayak worry ya, aduh jangan-jangan nih nanti aku sudah berniat serius nih dengan seorang Giselle, tetapi kok Giselle arah-arahnya pengen balikan ya dengan Gading. Oke, aku akan menganalisa dari tanggal lahir mereka semua. Kalau aku analisa dari kode tanggal lahir seorang Giselle ini kan gini ya. Banyak orang atau kode tanggal lahir yang ada di diri seseorang itu ada yang menduduki peringkat pertama, peringkat kedua, ataupun peringkat selanjutnya. Ada orang yang memiliki kode tanggal lahir peringkat pertama adalah family. Ada yang peringkat pertama adalah pekerjaan, macam-macam banget. Tetapi di seorang Giselle, kalau aku analisa dari tanggal lahirnya, kode pertama menduduki peringkat pertama di kode kehidupannya adalah di kode percintaan. Artinya ketika percintaan seorang Giselle ini oke, berarti everything is okay. Tetapi ketika percintaannya drop, maka fokusnya Giselle itu akan terpecah. Entah itu fokus di pekerjaan, fokus di family, itu lumayan terpecah. Jadi kayaknya sih Giselle semakin kesini semakin menyadari itu. Dan akhirnya dia mengubah mindsetnya untuk oke, kayaknya sekarang aku akan lebih fokus ke karir dan juga ke family. Nah, kalau kita ngelihat ya di media sosial itu sosok seorang Giselle ini kan keibuan banget ya. Bagaimana bondingnya seorang Giselle dengan Gempi, anaknya yang sangat-sangat lucu dan bertalenta yang luar biasa ya. Itu sangat deket banget. Apakah itu juga yang ada di kode tanggal lahir seorang Giselle? Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Giselle nih 16 November 1990, ini ada banget jiwa keibuannya. Ada banget kayak dia tuh tahu banget nih bagaimana karakter dari Gempi atau dari anaknya ini ya. Jadi dia bisa banget masuk, tapi lebih lebih ke arah kata-kata nih. Jadi kalau aku analisa mereka tuh sering banget kayak membuat kayak pillow talk ya. Jadi sebelum tidur kayak ada obrolan-obrolan ringan di antara Giselle sebagai ibu dan juga Gempi sebagai anaknya. Jadi aku rasa ini bagus banget buat hubungan antara ibu dan anak. Kalau sebagai seorang istri ya, itu aku juga harus menganalisa dari tanggal lahir pasangannya gitu. Cuman ketika aku menganalisa ya dengan relationship-nya Giselle terdahulu ini kan Giselle pernah menjalin relationship dengan Wijin, juga pernah menjalin juga dengan Rino gitu ya. Nah, kode-kode yang ada di tanggal lahir mantan-mantannya Giselle ini mostly itu memiliki kode family. Artinya apa? Jadi tantangan seorang Giselle dengan mantan-mantan sebelumnya ini adalah di keluarga. Lalu bagaimanakah sosok Giselle sebagai seorang pasangan? Kalau aku analisa dari tanggal lahir ya seorang Giselle,
Giselle ini sangat terpengaruh dengan pasangannya gitu. Jadi kalau aku boleh bilang ya, Giselle ini bukan tipe yang memiliki jati diri gitu. Jadi dia sangat merekam visualnya dari pasangannya gitu. Ketika pasangannya memberikan contoh yang baik, automatically dia akan mencontoh itu. Ketika pasangannya itu memberikan contoh baik auditorinya maupun visualnya itu ke arah yang negatif, maka Giselle pun akan mencontoh gitu. Jadi bagi pasangannya Giselle nanti ya, berikanlah contoh-contoh menjadi seorang pasangan yang memang baik untuk seorang Giselle. Dan memang kalau aku analisa ya, mostly di tanggal lahir pasangan-pasangan yang terdahulu itu memiliki kode family. Aku nggak bilang bahwa semua permasalahan mereka itu ya itu berasal dari family, tetapi paling banyak itu berasal dari ketidaksetujuan orang tua. Terus banyak juga ya yang menanyakan, kenapa sih seorang Giselle ini nih mudah banget move on dari hubungannya yang kandas atau putus itu. Kalau aku analisa di sini enggak, karena sebenarnya Giselle itu bukan tipe yang bukan tipe yang bisa sendiri. Jadi dia memang membutuhkan cinta atau rasa cinta ya, dia membutuhkan juga pasangan yang akhirnya dia merasa bahwa memang aku harus benar-benar meninggalkan ini untuk akhirnya aku mendapatkan pasangan yang lain, karena Giselle ini sosok yang sebenarnya lonely. Tetapi tadi aku analisa di awal ya, itu sekarang bukan menjadi prioritas seorang Giselle kembali terkait dengan percintaannya, karena prioritasnya sekarang ini adalah karir dan juga family atau Gempi anaknya. Kalau kita lihat juga ya kehidupan antara Gading dan juga Giselle ini kan kayaknya tuh mereka tuh nggak berpisah gitu ya, karena beberapa kali mereka staycation bareng, bahkan bertiga ya dengan Gempi. Kalau ditanya apakah akan ada kemungkinan untuk mereka rujuk, kemungkinan itu ada aja. Tetapi kalau aku analisa dari tanggal lahir mereka berdua ya, mereka itu sekarang dalam fase yang lagi menikmati kehidupan atau dunianya mereka nih masing-masing gitu. Mereka menikmati dunianya dengan pertemanannya mereka, juga dengan pekerjaannya gitu ya. Jadi kalau kemungkinan untuk mereka benar-benar bersatu itu ada, tetapi kalau aku analisa sangat kecil kemungkinannya. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahir mereka berdua nih antara Gading dan juga Giselle, mereka itu nggak ada satu frekuensinya sama sekali. Jadi memang untuk menentukan satu rules dalam rumah tangga itu agak susah nih. Tetapi satu hal yang membuat mereka masih klik sampai dengan sekarang, yaitu mereka memiliki kode family atau kode keluarga yang sangat besar satu sama lain. Jadi fokus mereka berdua, yaitu fokus antara Giselle dan juga Gading adalah di Gempita anaknya. Nah, itu hasil analisa aku dari kode kehidupan yang ada di tanggal lahir seorang Giselle. Kita doain sama-sama ya, semoga Giselle, kemudian Gading dan juga Gempi mereka tetap menjadi satu keluarga yang saling membahagiakan satu sama lain. Oke, saya Enda Heavenly. Saya pamit, sampai ketemu di mana aku akan mengupas tuntas kode-kode selebriti idola kalian. Dan jangan lupa juga ya, like, comment, and subscribe. Komen nih di bawah ini selebriti idola kalian yang ingin aku analisa tanggal lahirnya. Oke, bye-bye.